Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janata dimasalahkan. Citpak secondary school. Oh, yang nyarikan saya ngerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, akhirnya Pak Jokowi angkat suara terkait soal gugatan para kucluk yang dimotori oleh Pak Subuhan dan dibumbu-bumbui oleh Roy Panci. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam cuplikan video tadi itu saya kira sangat jelas ya. Dan saya yakin para pemburu ijazah ini sudah mulai kotar-kotir. Artinya Pak Jokowi kelihatan sangat confidence. Dan itu wajar karena memang apa yang terjadi pada Mas Wapres sebagaimana yang dituduhkan oleh para kucluk ini, saya kira memang tidak ada masalah kan, dimana memang ijazah SMA-nya itu disetarakan dengan ijazah SMA yang ada di Indonesia. Dan yang memvalidasi sebenarnya itu kan bukan sebenarnya warga biasa, tapi sebuah lembaga, apakah itu KPU atau misalnya Kemendikbud. Nah, seharusnya para bajingan ini ke sana dulu meng-cross check Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dinas terkait lah, misalnya pada saat maju sebagai calon wali kota di cross check apakah ada stempel penyetaraan yang dilakukan oleh dinas sebelum masuk berkas itu ke KPU, atau setidaknya ke KPU dulu meng-cross check bagaimana mempertanyakan kenapa KPU mensahkan Gibran sebagai calon wali kota kala itu. Nah, yang kedua, kenapa Pak Jokowi sangat yakin bahwa mereka semua akan gagal dalam gugatannya ini? Karena yang dia gugat ini adalah Wapres sebenarnya. Karena kalau bukan Wapres yang dia gugat, maka seharusnya sebelum Gibran menjadi presiden, baru dia tentem berkasnya pergi di KPU, sudah harus dihadang di situ, digugat. Ini sudah jadi wakil presiden. Sehingga sangat menjadi wajar kalau kemudian yang membela Gibran itu adalah pemerintah, yaitu Jaksa Pembela Negara atau JPN. Nah, si kucluk Subuhan menolak itu karena menurutnya pribadinya Gibran yang dia gugat. Padahal mestinya kalau pribadinya itu sebelum dia menjadi bakal calon, pada saat dia baru mau mendaftar, harusnya para bajingan tengik ini menghadang di situ. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana pernyataan Pak Jokowi. Salah satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janata dimasalahkan. Ya, tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah masih ada orang besar yang ada orang masih ada kaitannya sama? Ya, ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, dulu sudah di Singapura ya Pak? Hah? SMA dulu memang kelas 1. Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Merekomendasikan sekolahnya? Merekomendasikan sekolah dari Yang nyariin yang nyari adalah Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok
memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri aja. Saya kira inilah yang membuat para kucluk semua ini setengah mati berhadapan dengan Pak Jokowi. Bayangkan Pak Jokowi panjang lebar ditanya soal ijazah Gibran Raka Buming Raka yang digugat. Sahabat-sahabat bisa dengar seperti apa Pak Jokowi dengan sangat santai memberi jawaban dan sangat yakin. Bahkan kalau kita mendengar pernyataannya itu kan betul dia sangat lembut, tapi sebenarnya menohok para pencoleng ijazah itu, khususnya Subuhan dan Panci CS. Sekarang ya ijazah saya, ijazah Gibran, ijazah ini, aduh itu luar biasa ya Pak Jokowi menanggapi para kucluk ini dengan sangat santai. Kalau mungkin orang timur itu kan sudah emosi itu, mungkin sudah muncah-muncah itu karena diganggu terus ketenangannya. Tapi Pak Jokowi betul-betul sangat tenang ya menanggapi para kucluk yang mempertanyakan ijazah Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan pada akhirnya beliau ditanya, kenapa harus di luar negeri? Mas Wapres kuliah. Tahu enggak apa jawabannya Pak Jokowi kalau kita dengar tadi? Supaya mandiri katanya. Sesimpel itu sahabat. Jadi memang Pak Jokowi mencetak pemimpin sebenarnya, karena lebih awal anaknya ini dibina supaya dia mandiri. Ya caranya dikuliahkan di luar negeri. Pada saat itu kita tahu bahwa Pak Jokowi itu wali kota kayaknya pada saat Gibran masih SMA. Jadi memang mereka semua ini akan kehabisan akal menghadapi Pak Jokowi. Dan semua hal yang digugatkan Pak Jokowi adalah hal-hal yang tidak masuk di akal. Makanya saya punya teman dulu di Jakarta, saya ketemu. Saya tanya, gimana Pak Jokowi ini? Nah, dia bilang baguslah Pak Jokowi ini, karena tidak ada satu pun juga orang-orangnya atau yang melekat dalam dirinya, ya dalam tanda petik keluarganya, itu yang ikut-ikutan mengatur-ngatur. Tidak ada katanya yang main proyek, tidak ada yang korupsi, dan seterusnya. Nah itu kan para kucluk ini sebenarnya berupaya mencari kasus korupsinya Jokowi dan keluarganya itu, setidaknya Gibran. Tapi sampai hari ini dia tidak dapatkan, dan bahkan Prof Mahfud MD sendiri mengakui itu. Jadi setelah Pak Mahfud bicara waktu itu bahwa Jokowi itu orang bersih, anak-anaknya, keluarganya tidak ada yang terlibat korupsi, saya baru sadar apa yang pernah disampaikan oleh senior saya bahwa ternyata benar. Nah inilah yang membuat mereka semua kelimpungan. Makanya kasus ecek-ecek pun digoreng-goreng. Intinya cuma satu, bagaimana Pak Jokowi ini kelihatan buruk di mata rakyat. Apa output yang diharapkan dari itu? Mereka berharap ke depan tidak ada lagi teranya Pak Jokowi yang menjadi pemimpin. Padahal mereka tidak sadar semakin Gibran diperlakukan seperti ini, maka ini sama saja seperti logam yang ditempah. Semakin matang dia, semakin siap dia menjadi pemimpin nasional ke depan. Karena bayangkan di tengah-tengah isu seperti ini, Gibran justru sibuk pergi melayani rakyat. Kita lihat kan bagaimana dia bersama dengan Ibu Titi Soeharto panen udang, kemudian hari ini ada di Bali mengunjungi korban banjir. Karena Gibran tidak peduli, dia tahu bahwa mereka ini tidak akan pernah bisa membuat saya bermasalah. Sebab tidak ada memang masalah yang dibuat oleh Gibran. Cuma dicari-carikan masalah. Siapa yang mencari-carikan masalah? Mereka semua para pion-pion ini yang dipekerjakan oleh mohir-mohir yang ada di belakang layar. Karena tidak mungkin sepanjang ini napasnya berjuang mau merungkatkan Pak Jokowi dan keluarganya kalau tidak ada yang biayai di belakangnya. Potong tangan saya. Lalu ada yang bilang, coba siapa yang biayai? Tunjukkan siapa orangnya. Jangan memfitnah. Tanpa dibilang juga, semua orang sudah tahu bos. Saya selalu bilang, kalau kita bicara seperti ini,
Itu tidak ada bedanya orang kontut. Baunya kemana-mana, tapi tidak ada yang mengaku. Sama ini. Dari zaman bahola yang namanya pergerakan itu, tidak pernah ada yang gratis. Ini jelas sekali, bos. Jadi tidak usah kalian semua ini bersembunyi di belakang layar. Tetap pada akhirnya nanti akan ketahuan. Karena sekali lagi ini sebenarnya pertarungan untuk 2029 dan 2034. Dan itu sudah sering saya bahas. Banyak orang yang berjuang hari ini bagaimana Gibran hengkang. Dan kalaupun tidak hengkang, tapi dengan masalah yang dibuatkan oleh para kucu terus, Pak Prabowo nanti tidak akan mengambil Gibran jadi wapres, dan ada orang lain yang akan didorong di situ. Kan itu yang menjadi target mereka. Sebab kalau Gibran menjadi wapresnya Pak Prabowo 2029, itu artinya 2034 merupakan karpet merah bagi Gibran untuk menjadi presiden. Dan itu akan membuat para politisi-politisi yang punya juga misi yang sama, yang punya agenda yang sama menjadi pemimpin, terutama ketua-ketua partai, itu akan terkubur. Yakin itu, yakin itu. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.